ini kita kedatangan seorang tamu yang Masya Allah luar biasa gitu ya. Insya Allah beliau junior saya dulu di kampus gitu ya. Walaupun junior ya belum tentu kan secara secara keilmuan itu bisa jadi kan seorang yang junior itu lebih tinggi gitu ya daripada yang senior. Dan beliau ini teman saya juga dulu ya di aktivis di kampus gitu ya, terutama di masjid kampus. Nah, dan beliau adalah jurusan apa? Jurusan divisip ya intinya ya. Divisi Ilmu Pemerintahan. Oke. Namanya siapa, Mas? Onggi Siregar. Ogi Siregar. Oh, ada Siregarnya. Darah Batak gitu ya. Ya, Batak. Oke. Tapi nggak dari Sumatera. Oke. Oke, jadi beliau ini asli Kaltim Mas ya. Kaltim, tapi ada darah Dari Kalimantan Timur. Ya, kota Balikpapan. di Balikpapan, tapi ada darah Bataknya gitu ya. Dan sekarang sedang kuliah di UMN jurusan apa? Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Semester berapa sekarang, Mas? Ya, semester lanjut lah. Oh, oke. Nah, Masih bahagia di kampus. oh, siap. Oke, jadi Ya, karena beliau ini jurusan FISIP ya, mungkin kita akan diskusi masalahnya terkait dengan FISIP ilmu sosial dan politik lah ya. Ilmu sosial dan politik dan ya, ya. apalagi kan Mas ini semester lanjut, tentunya ilmunya ya jauh lebih banyak lah, kesempatan belajarnya jauh lebih banyak gitu. Daripada kita-kita ini yang lulus tepat waktu gitu ya. Sombong. Oke, Mas, ini sedang lockdown ya di rumah ya? Iya, di Malang juga social distancing, jadi kita dibatasi untuk tidak terlalu sering ada di luar. Hanya keperluan-keperluan penting aja, kalau yang mendesak kita boleh keluar. Dan sekarang juga sudah diberlakukan wajib ya masker, sehingga Masker. ketika keluar juga harus memakai masker begitu. Hmm. Harus semakin disiplin. Oh iya, siap. Ya, Sudah berapa lama ini di rumahnya ini? sekarang ini masih di Malang Ya, maksud posisi. sudah berapa lama ini di rumah ajanya ini sudah berapa lama? Oh, di rumah aja sudah jalan sebulan ya. Oh, sudah sebulan Iya, ya, Masya Allah. sebulan. Iya, Ya, gimana Mas jadi sudah perasaannya? banyak tahu mulai dapat ini gejala stres lah. Oh, iya. Kebiasaan ini ya, kebiasaan aktivitas di luar gitu ya. Terus ini Mas, Iya, sebelum masuk ke topik, selama sebulan ini kira-kira membuang waktu aktivitasnya itu di mana? Ngapain aja Mas selama sebulan ini di rumah? aktivitas hari-hari tetap juga fokus sama tugas akhir yang mau nyata. Juga banyak baca-baca referensi-referensi untuk tugas akhir kuliah dan lain-lainnya itu. Jadi sambil ngerjakan skripsi juga Mas ya? Ya, Oke. baca buku juga Oh, baca buku ya? itu paling penting, Iya. yang Makanya bermanfaat. bermanfaat ya, oke. Makanya kali ini saya mengundang Mas gitu ya. Jujur saya pengen belajar sebenarnya, pengen belajar dan teman-teman mungkin juga pengen gitu ya. Pengen tahu, pengen diskusi bareng, terutama tentang jurusan yang Mas ambil gitu ya, tentang FISIP. Nah, kali ini karena saya apa ya? Saya di kampus itu kan dulu aktif ya di remaja masjid kampus gitu ya. Jadi kecondongan itu ada gitu ya kepada dunia Islam itu ada gitu sebenarnya. Nah, tapi yang kita lihat hari-hari ini kan Mas, eh dunia Islam terutama di Timur Tengah itu kan lagi semuanya itu kalau mau jujur ya kacau gitu ya. Iya Mas. Ya, tidak menentu lah, tidak ada Ya, kepastian secara politik di sana. tidak jelas gitu kan ya.
Nah, kira-kira sebelum lebih jauh, Ya, silahkan Masnya mungkin bisa menggambarkan gitu. Kira-kira gimana sih gambaran dunia Timur Tengah saat ini, negara-negara Islam di sana saat ini itu seperti apa gitu? ya. Eh, Mungkin semenjak beberapa tahun terakhir ya, atau bisa dibilang sejak ada Arab Spring tahun 2012 itu diawali dengan adanya demonstrasi-demonstrasi penumbangan rezim ya di beberapa negara Arab. Itu memang wilayah-wilayah Arab dan Teluk itu menjadi sedikit panas tensinya secara politik. Maka di beberapa negara sekarang yang terjadi adalah transisi begitu, dari rezim yang otoriter menuju rezim demokrasi. Cuma memang ada permasalahan, problemnya adalah negara-negara tersebut juga tidak sebaik itu transisinya, perubahannya menuju demokrasi juga tidak lumayan baik, sehingga muncul beberapa konflik ya di negara-negara Arab sekarang, seperti di Yaman, di mana setelah jatuhnya presiden di sana Ali Abdullah Saleh itu, sekarang Yaman berada dalam kondisi konflik dengan Houthi ya, dari Syiah Houthi itu, yang sekarang Yaman juga dimasuki oleh tentara-tentara Arab Saudi yang sedang berperang di sana, sehingga kondisi negaranya pun tidak stabil secara politik. Sedangkan di Irak kita tahu bagaimana ISIS akhirnya kemudian bisa tumbang, dan kepemimpinan dari Abu Bakar al-Baghdadi itu akhirnya jatuh, dan Irak sekarang dimasuki oleh pihak-pihak yang condong kepada Amerika Serikat gitu. Sedangkan di Iran juga sampai sekarang masih diembargo secara ekonomi oleh Amerika Serikat. Maka dari itu secara umum di negara-negara Arab kondisinya memang krisis ya, selain krisis sosial juga krisis politik begitu. Nantinya juga lebih banyak berdampak kepada krisis ekonomi secara global, karena Arab Saudi ataupun negara-negara Arab secara khusus itu adalah pengekspor minyak. Seperti itu ya, secara umum. Jadi secara umum tadi di awal Mas Mas katakan kalau apa namanya, di Arab itu terjadi transisi dari otoriter ke demokrasi yang tidak berjalan dengan baik gitu ya. Iya, iya. Nah, ya benar-benar. Sebenarnya kan di negara kita, di negara-negara, banyak negara lain lah termasuk di Indonesia gitu ya, juga mengalami masa-masa itu gitu ya. Kita kan sudah mengalami masa itu di 98 gitu ya. Dimana perubahan dari ketika Soeharto tumbang gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kan di Indonesia itu masih aman gitu ya, cenderung masih aman, damai. Nah, kira-kira kalau menurut Mas, apa yang menjadi penyebab negara-negara di Timur Tengah itu gagal melakukan transisi itu gitu? Iya, mungkin kalau kita melihat dari sisi sistem sosial ya, yang lebih kepada sistem sosial yang terbangun di masyarakat Arab pada khususnya, memang ada kecenderungan berbeda dengan Indonesia begitu, di mana saat itu masyarakat Arab ketika masih ada di dalam satu kekuasaan daulah Islamiyah atau khilafah ya, itu justru negara-negara mereka dipersatukan oleh satu pohon utama yang namanya Islam gitu. Ya, jadi negara mereka walaupun secara suku, secara geografis berbeda, mereka dipersatukan oleh satu kepemimpinan Islam yang sama, satu kepala negara yang sama begitu. Namun setelah demokrasi masuk atau kolonialisme dari orang-orang Eropa Barat datang, mereka akhirnya terpecah-pecah begitu. Sedangkan di Indonesia sendiri, kita ada di dalam satu
kondisi negara atau satu kondisi wilayah yang awalnya sudah terpecah begitu. Terpecah karena dipimpin oleh raja-raja, dipimpin oleh para sultan. Tapi kemudian dengan satu komitmen bersama dibangun dari sistem sosial yang kuat juga, Indonesia bisa bersatu menjadi satu negara begitu. Sedangkan di Arab, negara-negara Arab ini, mereka tidak bisa terbangun sistem sosial yang sama di sana karena ada ego semacam suku bangsa tertentu begitu. Karena yang kita sebut Arab hari ini bukanlah sebenarnya negara-negara yang bisa dibilang penduduknya orang Arab. Karena ketika kita melihat Arab Saudi sekarang sebagai perwakilan Arab, jadi adalah bangsa Arab. Tapi Iran itu bukanlah bangsa Arab, tapi dia adalah bangsa Persia begitu. Sedangkan Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair, Mesir itu juga bukanlah sebenarnya bangsa Arab, tapi mereka adalah orang-orang barbar gitu ya, dari Afrika, bukan dari bangsa Arab itu sendiri. Sehingga negara-negara Arab yang sekarang kita sebut sebagai negara Arab, mereka sebenarnya disebut sebagai negara Arab bukan karena bahasanya, bukan karena bangsanya Arab, tapi karena menggunakan bahasa Arab itu. Sehingga mereka ini sebenarnya secara sosial, secara sosiologis itu terpecah begitu. Itu. Nah, jadi kalau menurut Mas ini kita agak melenceng sedikit. Kan ada sebagian gerakan yang menyerukan untuk persatuan gitu ya, persatuan kembali terutama negara-negara Islam gitu ya. Nah, melihat fakta sosial yang sudah Mas jabarkan tadi ya, bahwa bangsa Arab di Timur Tengah itu ya beda-beda gitu ya, beda-beda, sebenarnya bukan satu bangsa gitu. Kira-kira apakah ide itu masih relevan atau gimana? Iya, kalau masih relevan atau tidak ya memang tentu harus ada istilah dalam sosiologisnya ya, harus ada social engineering di situ. Ada semacam rekayasa sosial yang harus disusun ulang, dirancang ulang kepada bangsa-bangsa Arab yang hari ini kita kenal sebagai negara-negara Arab itu. Karena mereka ini semenjak kehilangan kepemimpinan Islam, mereka tidak ada lagi satu entitas atau satu visi yang sama begitu di antara mereka gitu. Ketika kepemimpinan Islam itu hilang dari wilayah-wilayah Arab itu, maka harus dibentuk kembali begitu. Apa yang bisa mempersatukan mereka gitu, tanpa harus mereka melihat kebangsaan mereka apa, suku mereka apa, nasionalisme mereka apa, tapi mereka bisa bersepakat dalam satu tujuan yang sama gitu. Ini yang harus dicari. Dan memang kemudian harapan itu timbul bukan dari wilayah Arab sebenarnya, justru dari wilayah-wilayah timur seperti Malaysia dan Indonesia ini, di mana kita dengan jumlah yang besar, dan jika ditotal dijumlahkan penduduk antara Indonesia, Malaysia dan Brunei yang mayoritas Islam ini justru lebih besar kita sebenarnya daripada negara-negara Arab itu jika dikalkulasi secara data jumlah penduduk begitu. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sebenarnya ketika kita bicara Islam, maka harapannya itu justru sekarang dilemparkan kepada bukan bangsa-bangsa Arab lagi atau bukan negara-negara Arab lagi, tapi kepada kita, orang-orang Melayu, orang-orang daerah timur ini, di mana kita jauh lebih potensial untuk membangun visi Islam gitu. Tadi ya kembali lagi ke Timur Tengah, di antara berbagai itu ya, berbagai macam bangsa, berbagai macam perpecahan yang terjadi di sana gitu ya. Bisa nggak digambarkan kira-kira secara sederhana
kubu-kubu apa saja yang terbentuk di sana gitu, negara. Iya, di Timur Tengah memang eh, secara ini ya, jika dilihat secara politik memang terpecah begitu, terpecah dengan banyak faksi, dengan banyak kubu, sehingga ketika kita mau merespon kita harus melihat dari kubu siapa itu tidak bisa secara general, harus dilihat secara khusus, mengkhususkan atau secara spesifik kita lihat terhadap negara apa begitu, karena masing-masing mereka ini sekarang punya tujuan, punya visi yang tidak sama, masing-masing harus punya kecenderungan kemana begitu. Apakah kecenderungan mereka itu kepada Amerika Serikat, kecenderungan mereka kepada Rusia, Cina, dan negara-negara besar yang lain begitu. Ini juga berpengaruh terhadap bagaimana caranya orang-orang Arab ini atau negara-negara Arab ini bisa bersatu. Karena pengaruh dari luar cukup kuat di sana. Gitu. Aliansi-aliansi negara yang besar di sana apa aja Mas? Kira-kira Apakah ada terbentuk gitu, misalnya Arab Saudi bekerja sama dekatnya dengan ini, terus apa lagi yang besar? Turki misalnya kerjasamanya dengan ini. Adakah aliansi itu terbentuk gitu di sana? Atau semua itu masing-masing negara itu jalan sendiri-sendiri gitu? Ya, memang negara-negara di sana tidak terafiliasi secara politik ya dengan negara-negara besar, tapi memang keterikatan secara kebijakan ekonomi sangat kuat gitu. Di wilayah negara Arab ini sebagai produsen dari minyak bumi ya, itu sangat besar, sampai hari ini juga masih menjadi anggota OPEC, koalisi negara-negara pengekspor minyak. Negara-negara Arab kuat, terutama Arab Saudi. Jadi sana perbedaan kecenderungan politik itu yang jadikan mereka itu terpecah. Saat ini memang pengaruh dari Amerika Serikat masih cukup besar yang kita tidak bisa pungkiri sebagai negara yang punya kekuatan militer. Amerika punya kemampuan untuk menekan negara-negara Arab di sana, atau yang memang wilayah itu dulunya menjadi target agresi mereka untuk ditekan secara politik maupun secara ekonomi. Sedangkan di daerah Arab sendiri ada Turki yang mulai kelihatan kepemimpinannya atau kelihatan pertumbuhannya secara ekonomi dan sudah mulai membangun koalisinya sendiri di sana begitu. Ini juga membahayakan tentunya kepentingan Amerika Serikat di sana, kepentingan Rusia yang juga masuk di wilayah Irak dan Suriah ketika melakukan penumpasan kepada orang-orang ISIS di sana. Juga Iran sekarang yang walaupun secara fisik di embargo ekonomi ya oleh Amerika Serikat, tapi mereka tetap bisa bertahan sampai sekarang dan menunjukkan kemandirian mereka begitu. Ini yang menjadi soal, karena ketika negara Arab ini mulai mandiri, mulai bisa menunjukkan kekuatannya masing-masing, maka pengaruh-pengaruh luar ini bisa saja diluncurkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Dengan contohnya kemarin ketika militer ya, jenderal militer dari Iran itu dieksekusi oleh Amerika Serikat, itu menunjukkan bahwa Amerika tidak secara langsung terima begitu terhadap apa yang dilakukan Iran di sana begitu. Tadi Mas menjelaskan banyak ya, mengutip bahwa Amerika, negara-negara besar lain gitu, Amerika, Rusia, Cina dan lain-lain lah, itu kan banyak
atau berebut pengaruh lah, dalam tanda kutip berebut pengaruh terhadap negara-negara di Timur Tengah gitu Mas ya. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Masnya apa sih kalau kita mau melihat dari sudut pandang negara-negara besar tadi gitu? Apa sih kepentingan negara-negara besar tersebut di wilayah Timur Tengah ini gitu, sehingga eh, mereka kok ini banget sama Timur Tengah ini gitu, pengen banget menguasai Timur Tengah ini gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang negara-negara tersebut? Apa yang menarik dari Timur Tengah ini? Apa yang menarik untuk apa ini tadi? Yang menarik bagi negara-negara. Oh ya, bentar ya. Bentar. Ya. Lancar kah? Ya, halo. Ya. Kira-kira kalau menurut Masnya, kalau kita melihat dari sudut pandang negara-negara besar tadi ya, lancar gak? Ya. Lancar. Oke. Lancar. Ya, halo. Oke. Kira-kira apa sih yang menarik dari negara-negara di Timur Tengah ini, Mas? Bagi negara-negara besar gitu, sehingga mereka kok ya segitunya gitu memperebutkan dan berperang pengaruh di sana. Ya. Pertama ya tentu kalau dari segi ekonomi mereka punya sumber daya besar di sana, juga masih sebagai energi bagi banyak industri vital di Amerika Serikat, wilayah-wilayah negara besar lain. Maka menjadi penting ketika kita bisa merebut pengaruh di negara-negara itu gitu. Lalu juga yang kedua, negara-negara ini adalah negara-negara mayoritas Islam ya, di mana kita sebagai umat Islam sendiri di seluruh dunia ini justru merujuk ketika melihat kondisi Arab itu sendiri begitu, bagaimana Islam di Arab sendiri, bagaimana kemudian titik di sana diarahkan atau cenderungan politik mereka seperti apa begitu. Sampai sekarang ya kita tentu tahu bahwa jamaah haji kita menjadi yang terbesar di Arab Saudi begitu, dan itu juga kemudian menjadi perhitungan bagi Amerika Serikat bahwa ya negara-negara Islam di luar itu juga terhubung dengan negara-negara di wilayah Arab sendiri, sehingga apapun yang terjadi di wilayah Arab, apapun yang terjadi di negara itu akan ada negara-negara Islam yang bukan Arab, yang di luar negara Arab begitu. Maka wilayah negara Arab ini menjadi sangat penting bagi mereka karena Islamnya begitu. Karena kebangkitan Islam dan kemudian isu revivalisme, kebangkitan kembali Islam itu yang menjadi isu bagi mereka yang harus benar-benar dikaji ketika mengkaji tentang wilayah-wilayah Arab. Selain tadi faktor ekonominya juga itu. Nah, ini kepemimpinannya ini yang menjadi persoalan di sana.
Jadi Ya, minyak. seperti itu. Jadi sederhananya minyak dan agama lah yang menjadi faktor utama gitu ya. Minyak, jadi sederhana. Ya, Macet-macet. minyak dan gas alam ya sekarang ya. Ya, pokoknya sumber daya alam. Sumber daya ya, sumber daya. Iya. Eh, Ya, kemungkinan seperti itu begitu. masih lancar ya. Terus mungkin ini Ya, kesimpulan bisa. lancar ya? Ya, lancar. Oke, Kedengaran ya. kesimpulan masalah ini Mas, kira-kira kalau boleh mendesain atau membayangkan lah, atau ini apa Mas, itu kan tadi dari faktor Amerikanya gitu, cuma kan pintarnya orang luar itu berusaha mencari pengaruh di negara kita sendiri gitu kan ya, di Timur Tengah itu. Nah itu kan tidak akan terjadi kalau sebenarnya kita itu bisa melawan itu semua gitu, tinggal Mas. Nah kira-kira apa yang menjadi penyebab negara-negara Timur Tengah itu sehingga kalah pengaruh atau terpengaruh dengan pengaruh negara-negara besar tadi gitu. Kira-kira apa yang menjadi kelemahan lah bagi negara-negara di Timur Tengah itu sendiri gitu? Iya, iya memang banyak ya. Justru ketika membebankan tidak jauh kepada Indonesia saja dibandingkan dengan negara-negara Arab, secara demokrasi, secara politik, walaupun secara ekonomi kita juga masih menjajaki itu, tapi kita melihat jauh berbeda begitu. Masih lebih baik Indonesia ini ketimbang kondisi Arab itu secara keseluruhan. Nah, itu yang akhirnya mereka menjadi lemah gitu. Mereka mungkin punya sumber daya, tapi mereka tidak kuat secara politik, sosial dan keamanan sendiri. Nah, akhirnya mau tidak mau mereka bergantung kepada negara-negara adik kuasa, negara-negara besar itu. Nah, ketergantungan terhadap negara-negara besar itu mereka tidak bisa halangi sekarang. Nah, otomatis negara-negara besar ini juga memasukkan pengaruhnya secara politik ke wilayah-wilayah negara Arab itu. Nah, banyak hal ya kita bisa lihat di negara-negara Arab sampai hari ini juga mereka juga berkubu masing-masing sehingga tidak ada satu kesatuan politik yang sama. Mereka juga secara teknologi mereka tidak punya, secara pendidikan juga masih tidak lumayan baik ketimbang negara-negara barat. Misalnya di wilayah ekonomi justru pengelolaan ekonomi mereka tidak dikelola oleh masyarakat mereka begitu, masih membutuhkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia untuk melakukan pengolahan misalnya. Itu akhirnya yang membuat mereka menjadi tergantung terhadap negara-negara luar. Memang harus diwujudkan adalah negara-negara Islam hari ini kemandirian begitu. Bagaimana kita bisa lepas dari cengkeraman Amerika Serikat sebagai negara adik kuasa hari ini maupun mereka-mereka yang ingin mengalahkan Amerika Serikat seperti Rusia dan Cina begitu. Nah, ini yang harus diwujudkan. Ketika kemandirian masing-masing negara itu bisa terwujud, ya baru kemudian kita bicara soal bagaimana menegakkan apa yang orang banyak sebut sebagai kekhalifahan, misalnya apa yang entah itu nantinya suatu kepemimpinan yang bermodel apa, bermodel seperti PBB atau bermodel seperti kerajaan kita tidak tahu, tapi sebelum dari itu negara-negara Islam harus mandiri begitu. Nah, kita masuk lebih dalam Mas ya, masuk ke masalah apa ya? Kelompok keberagamaan lah di
Timur Tengah itu gitu. Kan sekarang Iya. selain perpecahan politik, perpecahan itu juga terjadi kan dalam hal keagamaannya. Misal, ya negara Saudi dijuluki Wahabi lah gitulah. Atau Iya. kaum sufiah gitu ya, yang di Indonesia misalnya NU itu dijuluki macam-macam lah, ahlu bid'ah, kaum sufi dan sebagainya lah. Bahkan yang terbaru kan ya 2018 kemarin kalau nggak salah itu Syekh Yusuf Qaradawi ya, salah satu ulama internasional mungkin ya, yang saya tahu karena saya dulu kuliah di Muhammadiyah ya, itu sering ya perkataan-perkataan beliau itu dikutip oleh kiai-kiai maupun ustadz-ustadz Muhammadiyah melalui ceramah maupun tulisannya gitu ya. Nah, apakah kalau menurut Mas masalah-masalah ekonomi, politik, sosial tadi kemudian mempengaruhi ke masalah perpecahan akidah ini, perpecahan masalah pemahaman keberagamaan ini gitu, atau kelompok-kelompok dalam agama ini? Keberagaman, iya. Iya, ya tentu pasti berpengaruh begitu, karena dimanapun kita ada di wilayah apapun, tentu persoalan sosial secara sosiologis itu harus diperhitungkan, karena itu nantinya menentukan sikap politik dari semua orang yang ada di sana gitu. Makanya ketika kita berbicara Arab tentu juga tidak lepas dari sikap keagamaan dari para pemuka agama di sana, dari ulama-ulama besar di sana. Ya sejak dari dahulu kala ya memang sudah banyak biasanya di mana bangsa Arab ya terpecah secara agama begitu. Walaupun mereka Islam, tapi secara pemahaman Islam atau kubu-kubu Islamnya menjadi banyak begitu. Sejak dari awal kemudian Islam itu tersebar di wilayah bukan Jazirah Arab lagi seperti Persia, Turki, dan Afrika begitu. Sekarang kita lihat juga banyak perbedaan pendapat yang terjadi di sana. Tidak lebih memang terlihat seperti kubu-kubu yang terpecah secara politik. Padahal ketika mereka mampu berkompromi, mereka bisa bertoleransi satu sama lain, tentu itu jauh lebih mudah untuk mempersatukan bangsa-bangsa Arab sekarang begitu. Nah, itu juga tentu tidak lepas dari sikap politik masing-masing negara sekarang ya. Di negara-negara Arab punya kecenderungan kemana, mereka punya strategi politik seperti apa, mereka di backup oleh negara-negara adik kuasa mana, maka sikap-sikap para cendekiawan muslimnya di sana, para ulama-ulamanya tentu juga akan mengambil dalil untuk taat terhadap ulil amri begitu, taat terhadap pemerintah di sana. Nah, itu yang akhirnya menjadi semacam ada apa ya, semacam perbedaan di situ, ada perbedaan kepentingan di antara mereka semua begitu. Maka kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa sikap politik yang diambil Arab Saudi misalnya secara khusus itu rusak dengan sikap politik yang diambil oleh Mesir, gitu. Terutama pada ulama-ulama mereka, karena tentu itu juga berpengaruh dari kepemimpinan di masing-masing negara begitu. Kalau menurut Mas, nah ini yang juga menjadi persoalan di Arab. Ya. Apa yang lebih kuat? Apakah politik ekonomi kemudian mempengaruhi fatwa, atau perbedaan keagamaan itu yang kemudian mempengaruhi perbedaan politik ekonomi gitu? Kira-kira apa yang lebih kuat, Mas? Iya. Ya. Yang menjadi lebih utama gitu, yang lebih menjadi awal dari semua perpecahan itu, kira-kira apa? Yang lebih berpengaruh antara perbedaan agama dengan politik. Apakah perbedaan agama yang kemudian mempengaruhi perbedaan politik berbagai negara itu, atau kemudian yang lebih kuat, atau kemudian
perbedaan politik dari masing-masing negara yang kemudian mempengaruhi perbedaan agama gitu. Kira-kira kalau menurut Mas yang mana Iya, lebih utama? iya. Kita kalau berbicara seperti itu memang keduanya saling berpengaruh ya, Oh, saling mempengaruhi. saling mempengaruhi ya. Begitu, saling mempengaruhi satu sama lain. Karena nanti ketika nanti kita melihat realitanya di lapangan, di mana ketika seorang pemimpin negara mengambil satu kebijakan politik, tentu akan berkonsultasi kepada para tokoh-tokoh agama. Sama seperti di Indonesia hari ini, di mana suara NU dan suara Muhammadiyah itu menjadi sangat vital dan sangat penting untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di negara kita. Tentu tanpa restu dari para tokoh-tokoh agama, para ulama ini, tidak ada semacam kekuatan atau power politik bagi seorang pemimpin negara untuk memimpin. Begitu juga yang terjadi di Arab, begitu. Peran penting dari para ulamanya itu juga menentukan seberapa kuat kepemimpinan politik pemimpin negara-negara di Arab. Nah, maka kita nanti akan kemudian berpikir siapa yang kemudian lebih berpengaruh begitu. Apakah seorang pemimpin politik mengikuti kata ulamanya atau ulama mengikuti saran pemimpin politiknya begitu. Ulamanya pun kan kadang-kadang beda-beda juga gitu ya negara. Nah, kita tidak memungkiri ada yang terjadi seperti itu ketika seorang tokoh agama justru mengikuti kepemimpinan politik ya. Jadi justru tokoh agama ini mengikuti apa yang diarahkan oleh para pemimpin politiknya. Itu terjadi begitu. Itu realitanya seperti itu dan kita bisa pungkiri itu begitu. Tapi kemudian ada juga yang kita nilai sesuatu yang ideal. Seorang pemimpin politik secara etikanya adalah mengikuti apa yang dikatakan ulama begitu. Nah, tinggal dibaca saja kecenderungannya di negara-negara Arab itu seperti apa sekarang gitu kelihatannya. Oke Mas, ya itu yang Mas. Kalau intinya setelah mendengar penjelasan sampai tadi, saya jadi gini Mas. Jadi kalau misalnya masalah ekonomi, politik, tadi kan Masnya sudah menjelaskan bahwa itu bisa dipersatukan dengan kalau kita sama-sama bertekad untuk melepaskan diri dari pengaruh Barat gitu ya. Pengaruh Barat, pengaruh cengkeraman Barat, cengkeraman maupun negara-negara besar lain gitu. Tapi kalau dalam hal perbedaan keagamaan kan kayaknya lebih jauh lagi gitu kan ya. Kita memandangnya bagaimana misalnya negara Arab Saudi bisa bersahabat dengan negara-negara yang banyak yang kayak NU itulah, atau bahkan kayak ya kan ya Mas kayak bahkan kayak misalnya kayak Ikhwanul Muslimin gitu bisa duduk bersama dengan kiai-kiai atau ulama-ulama dari yang cenderung ekstrim kanan gitu kan ya. Itu kan lebih jauh lagi gitu ya membayangkan seperti itu gitu. Ya nggak Mas? Iya benar itu. Memang beratnya di sana, di poin itu sangat berat ya. Jadi kondisi di Saudi dan negara-negara Arab yang lain selain berbeda secara berkubu kemana, kepada negara adik kuasa mana, negara besar mana, mereka juga terpacara konsep pemikiran Islamnya begitu. Ya, siapa yang kita dahulukan sekarang? Kita mau mendahulukan satu pikiran yang sama, satu frame berpikir yang sama oleh pemimpin-pemimpin politik di sana, atau kita mendahulukan kesatuan pemikiran keagamaan oleh para pemimpin-pemimpin agamanya begitu. Yang mana yang mau diprioritaskan ini di sini? Nah, kalau ketemu prioritasnya maka sebenarnya akan jauh lebih mudah ketika mewujudkan kemandirian di negara-negara Arab itu. Nah, sekarang realitanya ya justru mereka terpecah semua. Secara kepemimpinan politik juga mereka tidak punya, secara kepemimpinan sikap keagamaan juga mereka terpecah begitu.
Nah, jadi problemnya datang dari dua arah gitu, nggak hanya dari politik tapi dari sikap para pemimpin agama di sana. Oke, Nah, tinggal dicari prioritas siapa yang lebih kuat powernya. Di sana kita harus membaca ya. Jadi secara sosio-antropologis gitu ya, budaya, kultur masyarakat di sana kita harus membaca begitu. Seberapa besar pengaruh pemimpin politik dibandingkan seberapa besar pengaruh ulama di sana. Nah, powernya itu yang harus kita kuat ulama ukur. kayaknya. Kalau di negara Arab nantinya, iya punya kecenderungan pemimpin politiknya, misalnya masing-masing negara punya kecenderungan kekuatan pengaruhnya bagi masyarakat, tentu yang lebih prioritas adalah mempersatukan para pemimpin-pemimpin politik di sana, begitu. Nah, tapi ketika kita lihat ternyata di bawah di masyarakat ulama justru paling didengar dan paling kuat pengaruhnya, ya maka yang harus dimulai dari awal adalah persatuan ulama-ulama mereka begitu untuk lebih berkompromi satu sama lain. Oke, Begitu. Oke, mungkin karena mau ini ya, mau maghrib. Jadi kenapa saya bilang seperti itu tadi, Mas? Karena kan kalau kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah sana sebenarnya juga tergambarkan di Indonesia gitu. Walaupun di sini lebih toleran lah, lebih damai lah, lebih nggak ada perbedaan itu menciptakan perlakuan yang ekstrim banget gitu ya. Nah, jadi kan di Indonesia sendiri kan secara gambaran yang kita lihat hari-hari kan kita lihat ketika misalnya yang sepahaman kita nih, yang gak usah sebut merek, tapi misalnya yang sepahaman kanan berkumpul bersatu gitu, ternyata justru semakin mengmarginal atau membuat jurang yang makin dalam dengan kelompok misalnya yang ada di ujung kiri gitu ya. Iya. Nah, ataupun nanti di kiri bersatu, ternyata semakin menciptakan jurang di kelompok pemahaman agama yang di kanan gitu. Sehingga kan kayaknya menyatukan antara ujung kanan dan ujung kiri ini yang justru lebih ini ya, Mas ya. Kalau kita nah karena kan susah kita sebenarnya kalau mengklaim. Iya, seperti bandul itu ya. Iya. Jadi kalau bandul itu nanti dia bergoyang ke kiri atau ke kanan begitu, tinggal siapa yang bisa menyeimbangkan itu ada tengah-tengah. Itu. Nah, sosok siapa yang bisa mampu membawa mereka ke tengah-tengah ini yang harus dicari begitu. Siapa kira-kira yang mampu untuk membawa mereka ke tengah-tengah. Iya. Nah, baik yang di kiri maupun yang ekstrimnya ke kanan. Dan masalahnya, Mas, yang di kanan atau kiri pun merasa itu di tengah. Iya enggak? Iya enggak, Mas? Iya enggak? Coba sampean sering-sering dengan ceramah gitu. Dia itu semua itu mengidentifikasikan kelompoknya itu ada di tengah sebenarnya. Iya. Nah, berarti memang harus pertemuan dulu begitu. Benar nggak dia ada di tengah atau sebenarnya dia udah di ujung begitu kan? Ada di pinggir begitu. Memang ini yang butuh itu ini ya, bentuk kebesaran hati orang-orang ini untuk kemudian bertemu dulu, berkomunikasi gitu ya satu sama lain, karena masih terlalu ada ego sentris begitu yang besar, masih ada banyak hal sebenarnya yang bisa dikompromikan sebenarnya. Jadi buku ini ya, Dr. Profesor Rogi Pasirjani itu salah satunya, buku beliau menulis dengan judul Al-Mustadrak Insan atau Harmoni. Jadi di buku beliau itu beliau bahkan punya proposal ya. Jadi itu adalah buku disertasi doktor di mana beliau punya proposal untuk bagaimana menyambung komunikasi antara agama-agama samawi, misalnya Kristen, Islam maupun Yahudi begitu. Banyak hal kemudian yang bisa menjadi persamaan di sana, banyak hal yang bisa dikompromikan, hal-hal yang memang benar-benar sama secara nilai begitu. Kalau secara akidah mungkin kita berbeda, tapi ada banyak nilai-nilai kemanusiaan yang sama di sana, itu bisa menjembatani agama-agama ini untuk saling berkomunikasi begitu.
Nah, mungkin rumus atau konsep seperti itu juga bisa dibawa kepada kelompok-kelompok Islam hari ini begitu. Bagaimana sih caranya kelompok-kelompok Islam hari ini tuh menemukan semacam apa hal-hal yang bisa menjembatani mereka satu sama lain. Apa poin-poin apa saja yang mereka bisa kompromikan satu sama lain sehingga mereka bisa komunikasi. Nah, itu harus ditemukan begitu. Harus ada konsep-konsep seperti itu ke depan begitu. Ya mereka nanti akan kemudian sama-sama digiring, oh ternyata yang tengah itu seperti ini. Nah, begitu. Bahkan itu komunikasi ke Ya, dari ujung kanan ke ujung kiri gitu ya. Yang itu kayaknya kan harus gitu ya, harus dilakukan juga ya. iya. Harus itu. Jadi berlapis-lapis ya, masalahnya bukan hanya persoalan politik aja, ternyata secara sosial juga terpecah begitu. Oke Mas, Iya. langsung aja karena mau maghrib. Ya, Mungkin pertanyaan terakhir ya. Kira-kira karena kan kita ya. orang Indonesia ya, jadi nggak afdol kayaknya kalau cuma ngomongin negara orang gitu ya. Nah kalau menurut Mas sendiri kira-kira peran apa yang bisa diambil Indonesia, terutama di Timur Tengah dan secara umum ini ya dunia Islam pada umumnya, melihat kondisi yang seperti ini, kira-kira peran seperti apa yang bisa diambil oleh Indonesia ke depannya gitu? Indonesia itu perannya bisa besar begitu. Perannya bisa sangat menjadi memungkinkan atau menjadi penentu bagi bersatunya atau bekerja samanya negara-negara Islam di dunia secara umum itu, karena kita tentu menjadi negara terbesar dengan umat Islam terbesar hari ini. Walaupun kita tahu India juga punya jumlah penduduk Islam yang hampir sama dengan kita. Berapa? Tapi di India kita tahu secara politik tidak baik begitu ya, tidak punya kekuatan politik Islam di sana. Sedangkan di Indonesia sampai hari ini partai Islam masih ada, jumlah masyarakat Islam menjadi yang paling besar sedunia, tentu punya nilai nilai yang bisa menentukan apakah kita bisa kemudian menjadi pemain juga untuk mempersatukan negara-negara Islam. Itu yang ditawarkan oleh Indonesia, bukan kemudian ini harusnya, bukan kemudian kita bisa bersatu, ayo contoh kita begitu, contoh Indonesia bisa bersatu, enggak begitu, tapi kita memunculkan konsep baru, kita memunculkan teori-teori baru bagaimana mempersatukan negara-negara secara bangsa yang berbeda, secara wilayah dan budaya yang berbeda ini untuk satu pemikiran yang sama begitu. Jadi kita menelurkan konsepnya itu, tidak kemudian mengajak orang melihat kita bagaimana, karena bisa jadi apa yang mereka rasakan di negara-negara mereka pasti berbeda sama kita kan itu. Tapi kita sebagai negara dengan sumber daya manusia yang besar, dengan sumber daya muslim yang sangat banyak ini, justru harusnya mengeluarkan konsepnya itu, bagaimana para cendekiawan muslim nanti ke depannya, para ulama-ulama kita bisa berkontribusi di sana gitu, di wilayah itu. Dan mungkin salah satunya nanti Masnya ya yang akan berperan mungkin salah satu gitu. Ya amin lah, yang penting memberikan yang terbaik aja lah. Ya, amin, amin. Setelah ini mau S2 memberikan Mas ya? Sesuatu Setelah lulus mau lanjut S2 ya? bagi negara. Ya, setelah lulus mau S2 ya? Insya Allah Insya Allah, amin. Di mana? Di luar negeri ya, jangan di Indonesia. Lanjutlah. Di luar negeri ya? Gitu. Ya. Di luar negeri ya? Ya amin, dimanapun itu yang penting semangat belajarnya ada. Ya, itu yang penting. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih Mas Ongki sudah meluangkan waktunya. Dan alhamdulillah diskusinya lumayan lumayan. Secara pribadi kepada saya itu memberikan wawasan yang memberikan pengetahuan. Semoga bermanfaat gitu ya. Mungkin itu dulu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak matiin.